Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya, yang terambil dari kitab Yesaya, Yesaya pasal 55. Kita mulai ya membaca ayat pertama ya. Ayat pertama kita akan baca sampai ayat 13. Kita akan membuka Alkitabnya atau tablet yang ada aplikasi Alkitab. Ayat pertama 1, 2, 3. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makan menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan memerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya 55 ini sangat indah sekali ya. Berbicara bahwa akan ada keselamatan dari Tuhan. Ya, akan ada keselamatan dari Tuhan yang tadinya mengalami penderitaan, kesusahan, ya, akan mengalami kebahagiaan yang abadi ya, kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang sesaat atau sementara. Nah, tetapi peringatan Tuhan dan himbauan Tuhan kepada umatnya sangat menarik yang perlu diperhatikan ya, supaya umat itu sungguh ya mengalami damai sejahtera dari Allah, mengalami kebahagiaan, mengalami menikmati berkat-berkat Tuhan ya, dan janji Tuhan digenapi di dalam umat. Maka apa yang harus dilakukan oleh umat? Kita lihat latar belakangnya adalah bahwa bangsa Yehuda, bangsa Israel ya telah melakukan dosa, dan kemudian dalam nubuatan sebelumnya didisiplin ya, tetapi kemudian akan dipulihkan, akan dihiburkan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh umat manusia dalam aplikasi hidup kita saat ini? Yang pertama kita lihat ayat 6 ya. Ayat 6 berkata begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan, utamakanlah Tuhan. Ya, Tuhan tidak hilang, Tuhan ada. Yang hilang manusia, ya hilang dari hadapan Tuhan dengan kelakuannya yang fasik,
ya dengan kelakuannya yang jahat. Jadi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, selagi ada kesempatan, ya, selagi ada peluang, selagi kita hidup. Jadi peluang yang ada yaitu dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita sudah meninggal, tidak ada lagi peluang untuk mencari Tuhan. Ya sudah selesai. Jadi selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, carilah Tuhan. Ya berserulah kepadanya selama ia dekat, selama ia membuka diri. Sebab akan ada nanti waktu tidak lagi, Tuhan tidak membuka diri lagi untuk seseorang mencari Dia karena waktunya sudah selesai. Ya. Jadi kalau sudah pintu tertutup, ya nggak boleh masuk. Ya seperti itu, kalau mempelai sudah masuk ke dalam rumah. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nah inilah waktu-waktu di mana Tuhan berkenan ditemui. Dengan kata lain, inilah kesempatan yang Allah berikan kepada manusia supaya manusia itu datang kepada Tuhan. Nah datang kepada Tuhan, tindakannya apa? Di ayat 7, ya baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Ya baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Jadi carilah Tuhan, ya tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan buruk itu, mulailah memikirkan hal-hal rohani, mulailah memikirkan hal-hal yang bernilai surgawi. Jangan memikirkan dunia saja gitu kira-kira. Nah baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Apa sih jalan orang fasik itu? Jalan orang fasik itu adalah jalan yang jahat, ya tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak mau tahu tentang ibadah, ya mengeraskan hati, keras kepala, ya perbuatan-perbuatan jahat. Jadi orang-orang fasik harus tinggalkan jalannya, jalan kefasikan itu tinggalkan, ya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Sesuatu yang sudah dirancangkan, hal yang jahat dari manusia itu harus berhenti. Ya misalnya kita mulai merancangkan, saya akan menghancurkan hidup orang lain, saya harus membuat tipu daya, saya harus menghina orang lain, saya harus menghambat orang lain beribadah, saya harus mengganggu orang lain. Nah itu rancangan-rancangan itu tinggalkan, ya jangan berada pada rancangan yang jahat. Nah ketika kita atau manusia itu mencari Tuhan dengan meninggalkan jalan yang fasik itu, maka apa? Maka Tuhan akan mengasihaninya. Jadi belas kasihan Allah akan turun kepada orang-orang yang bertobat tadi, yang mencari Tuhan. Ya, Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Jadi kita datang kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi orang-orang yang hari-hari ini hidupnya jahat, hidupnya kacau, ya tidak takut akan Tuhan. Oke, berhenti dari hidup begitu, kembali datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberi pengampunan. Ya, ini yang menarik. Jadi Tuhan ampuni sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Ketika manusia itu merendahkan diri dan datang kepada Tuhan, ya percaya kepada Yesus, mohon pengampunan daripada Tuhan, maka pengampunan Tuhan berikan. Ya, dikatakan di sini pengampunan dengan limpahnya. Wah, jadi pengampunan itu sepenuhnya diberikan kepada seseorang. Jadi apapun, tidak ada jenis ini nggak bisa diampuni. Oh, kamu sudah melakukan dosa, kamu begini. Yang ini bolehlah, ini nggak terlalu parah dosa ini, diampuni. Oh, ini parah banget, nggak bisa diampuni. Tidak seperti itu. Jadi pengampunan dengan limpahnya adalah semua dosa kesalahan kita, ya, dimana ketika kita mencari Tuhan, ketika kita berhenti dari jalan fasik itu, ketika kita meninggalkan rancangan jahat itu, ya ketika kita melangkah, ya datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, maka pengampunan daripada Tuhan dilimpahkan kepada kita. Selesai, ya. Nah, kira-kira seperti kemarau panjang, ya kemarau panjang, tanah-tanah retak, tiba-tiba hujan turun, nah selesai, nyaman, ya. Jadi orang yang diampuni dosanya, wah luar biasa, ya. Nah, kemudian berikut Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran yang kedua, bagaimana rancangan Allah ini sungguh luar biasa, ya. Rancangan Allah luar biasa, kita harus terima ini. Di ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu
dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau rancangan Tuhan ya bukan rancangan kita, atau rancangan kita ini sangat lemah, rendah, sederhana, kadang-kadang juga hal yang jahat kita rancang. Tapi rancangan Tuhan itu ajaib, luar biasa, rancangannya dahsyat. Maka kita harus menyelaraskan rancangan kita kepada rancangan Allah. Artinya begini, kalau rancangan kita salah, ya tidak sesuai dengan rancangan Allah, berhenti, jangan lakukan itu. Tapi kita mau ikuti rancangan Allah dalam hidup ini, ya. Misalnya, wah Tuhan saya mau mengerjakan ini, nah, tetapi Tuhan tidak menghendaki kita mengerjakan itu. Nah, jangan kecewa ketika pekerjaan yang kita lakukan sekarang tidak diberkati Tuhan, karena itu bukan rancangan Allah. Nah, kemudian kita berdiam diri di hadapan Tuhan, ya, meminta petunjuk kepada Dia supaya kita tahu rancangannya bagi kita. Dan ternyata kita dibawa oleh Tuhan ke tempat yang lain. Nah, setelah kita mengikuti rancangan Tuhan tadi, wah ini luar biasa, ya. Jadi dahsyat hasilnya. Jadi kita tunduk kepada rancangan Tuhan karena rancangan Tuhan itu dahsyat. Ya, dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Tuhan merancangkan hal yang indah dalam hidup kita. Amin. Rancangan Allah, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita, ya sudah ada dalam rancangan Allah. Dan garis akhir hidup kita bagaimana sudah dirancangan Allah. Dan apa berkat-berkat yang akan kita nikmati, berkat masa kini dan yang akan datang juga sudah Tuhan rancangkan. Jadi Tuhan itu luar biasa dan Dia rancangkan sesuai dengan hidup kita. Ya, maka kita harus tunduk kepada rencana Allah atau rancangan Allah. Nah, dikatakan ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku, katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kebenaran yang berikut adalah jangan kita ragukan firman Allah. Firman itu ya dan amin, ya tidak akan kembali firman itu dengan sia-sia. Jadi firman itu, perkataan Allah itu ya dan amin. Apa yang dikatakan oleh Allah pasti terjadi. Jadilah, pasti jadi. Tidak ada yang tidak jadi. Nah, termasuk dalam hidup kita, tidak ada seorang yang bisa membelokkan rancangan Allah dalam hidup kita. Ya, oh saya nggak mau Tuhan, saya model begini, saya mau model begini saja hidup saya, nggak bisa. Ya, jadi rancangan Allah, ya secara khusus untuk orang-orang percaya ini jangan kita ragukan. Nah, orang yang tidak percaya dia mengikuti apa ya rancangan kuasa kegelapan, pikirannya jahat, perkataannya jahat, itu bukan rancangan Allah. Jadi kalau saudara merancangkan yang jahat, melukai orang, melukai perasaan orang, kemudian saudara mengatasnamakan itu dari Tuhan, ya bohong. Kalau saudara aniaya orang lain tapi dengan berdoa, bagaimana kita berkata pukul orang dalam nama Yesus aku pukul kamu? Wow, enggak bisa dong. Ya, dalam nama Yesus aku aniaya kamu, enggak bisa. Ya, itu ya kontradiksi, yang nggak bisa, bertentangan. Ya, kalau kita menyebut nama Tuhan kita, maka hasilnya adalah kasih, yaitu hal yang baik, yang benar, karena Dia adalah kasih itu sendiri, Dia adalah kebenaran itu. Ya, tidak akan mungkin muncul ketidakbenaran dalam dirinya. Nah, jadi firman Allah yang keluar dari mulut Allah itu sendiri tidak kembali dengan sia-sia. Artinya apa yang difirmankan Tuhan, ya dan amin. Jadi kita pegang firman Tuhan, kita pegang janji Allah, kita terima. Nah, kalau firman Tuhan berkata orang yang percaya kepada Yesus ya memperoleh hidup yang kekal, pegang firman itu, pasti kita masuk hidup yang kekal, pasti kita masuk surga. Orang yang percaya kepada Yesus, dia berubah, pindah daripada maut kepada hidup. Itu firman, terima firman, ya. Terima firman bahwa itu benar. Ketika kita dalam pergumulan, Tuhan berkata, mari datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pegang firman Tuhan, itu firman. Jadi waktu kita datang, saudara datang kepada Yesus berdoa,
dia akan turun tangan menolong saudara. Amin. Ya, ketika kita memberkati orang lain, firman Tuhan katakan akan kita pun diberkati. Ya, takaran yang kita gunakan ya akan ditakarkan juga kepada kita, dan ya takarannya dengan ya yang di luber itu ya, yang digoncangkan, sehingga benar-benar yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Nah, itu firman Tuhan katakan ya, tidak pernah sia-sia. Jadi firman itu harus kita pegang. Kita tahu rancangan Allah, rancangan yang dahsyat, rancangan sempurna dalam hidup kita, ya, dirancangkan sesuatu yang baik di dalam hidup kita, maka kita terima kebenaran itu dan mari kita berjalan bersama dengan Dia. Maka kita mengalami hidup yang bahagia, hidup damai sejahtera. Sekali lagi, bukan berarti tidak ada tantangan dalam pergumulan ini. Pergumulan dalam perjalanan hidup kita, pergumulan kita hari lepas hari tetap ada. Tetapi Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Nah, selagi ada kesempatan, apa yang harus kita lakukan, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya ini kesempatan jangan disia-siakan. Ya, jalan-jalan fasik itu tinggalkanlah. Ya, jangan lagi ada di situ. Ya, jangan membenci orang lain, jangan dendam, ya. Jangan lagi rancangkan yang jahat, saya mau bunuh kamu, saya mau aniaya kamu. Jangan. Ya, saya tidak akan mau bicara dengan kamu, jangan. Ya, saya tidak akan mau membantu kamu, jangan, ya. Saya pokoknya hal-hal yang jahat yang sudah kita rancangkan, berhenti dari situ, stop, jangan lanjutkan. Rancangan itu jelek, ya, tapi ikutilah rancangan Allah, ya. Kembali kepada Tuhan, ya, datanglah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan, mari kita lakukan, ya, mari kita lakukan. Maka kita mengalami kebahagiaan. Dan dosa-dosa yang kita lakukan tadi, firman Tuhan katakan apa? Kita menerima pengampunan yang penuh, yang limpah dari Dia. Ya, dan yang ketiga tadi, pegang firman Tuhan, ya. Pegang firman Tuhan, ya, jangan ragukan firman itu, terima dia dengan tanpa keraguan. Sebab begini Bapak Ibu, kalau kita ragu firman Tuhan, ini akan mempengaruhi pola kerja kita, pola hidup kita. Ya, akhirnya kita melibatkan kuasa lain. Ya, kita pikir kuasa-kuasa itu akan mampu menolong kita, karena kita ragukan firman. Tapi kalau ketika kita terima firman tanpa keraguan, maka kita akan melakukan firman. Nah, firman itu akan bekerja, ya, tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi berbahagia kita yang melakukan firman, ya, mendengarkan, merenungkannya, dan melakukannya. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pertama, ini kesempatan cari Tuhan, utamakan Tuhan, ya, bertobat dari jalan-jalan yang lama itu, ya, jangan lagi mau tergoda dengan hal itu. Dan yang kedua, mari ikuti rancangan Tuhan, ya, jangan rancangan kita yang kita utamakan, tapi kehendak Tuhan atau rancangan Tuhan lah yang mau kita ikuti. Selalulah bertanya pada Tuhan, ya, meminta petunjuk kepada Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Dan yang ketiga, terima firman itu dengan utuh, dengan iman, tanpa keraguan-raguan, ya. Jangan pernah kita meragukan firman, karena firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya apa yang difirmankan oleh Tuhan, ya dan amin, pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita.